Tapi kadang kan ada mungkin versi Zoom-nya yang belum diupdate, jadi Di kantor Bu bisa repot. Mimin, di kantor. Oh, ini ada Latsar, Latsar. Dua harus selesai tahun ini 2.710 peserta. Aduh, sing. Nggih. Baik Ibu, izin memulai acara pada siang hari ini ya Ibu ya. Monggo, monggo. Baik teman-teman semuanya, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai. Monggo sami-sami berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Yang bagi yang Muslim bisa membaca Al-Fatihah, berdoa mulai. Baik, untuk menampilkan layar share screen untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipandu oleh Mbak Aulia. Kepada Mbak Aulia dipersilahkan. Izin share screen Bapak Ibu.
padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar. Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Untuk pembukaan sudah selesai. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu sama moderator. Terima kasih. Mas, mau teman-teman untuk kelompok 1-2 diawali berdoa dulu enggak nih Mas Latif? Halo. Boleh, Bu, boleh. Ya, siapa yang bertugas doa? Tugas doa. Tadi Siapa? sudah dipimpin doa Ibu. Oh, sudah. Heeh. Ora krungu sing doa mau alun banget iki. Ini sudah disediakan Mas Latif breakout room, mau ke breakout room atau cukup di sini? Takutnya kalau tidak ke breakout room, yang kelompok 3 dan 4 nyusul. Gitu ya Mas Latif ya? Iya, boleh Ibu. Ya, ini berarti saya buka ya, Bu, berikutnya ya. Breakout room itu sudah ada itu. Ya, ini sudah saya buka. Kita sama-sama ke breakout room karena nanti biar yang kelompok 3 dan 4 setengah 3 nyusul nggak tumpang tindih, oke? Mas Latif standby di main room toh? Ya, saya Ya, tetap di sini. kita ke breakout room kelompok 1-2 yuk. Langsung. Silakan kelompok 1-2 bisa ke breakout room, kelompok 3-4
Jika tidak ada yang dibahas, bisa leave Zoom. Monggo teman-teman bisa ke breakout. Tuh. Baik, boleh kita mulai? Sudah lengkap ya? Kurang satu. Kurang berapa ini? Oh, ada Mbak Hima. Baik, terima kasih Mbak Hima. Izin mulai, nggih? Nggih, monggo Ibu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Jelas? wabarakatuh. Wabarakatuh. Bisa dirinyam dulu. Jelas ya? Nah, Ibu rename Oke. dulu ya. Terus masuk ke breakout room. Panjenengan. Untuk teman-teman, ya, untuk pertemuan kemarin di hari Jumat kita mulai agenda 3, ya kan? Terus hari ini adalah pemaparan dari kelompok. Untuk mau pemaparan kelompok, saya ingatkan dulu ya, kita review sebentar. Untuk kelompok apa? Kemarin kita membahas tentang agenda 3 apa saja ya? Ada yang berani membantu menjawab? Agenda kita tentang apa kemarin? Agenda 3? Manajemen ASN Ibu dan semata ASN. Oke, kita membahas tentang manajemen, Manajemen dan Smart ASN. ya, manajemen dan smart ASN. Apa sih keterkaitannya dengan manajemen smart ASN, keterkaitannya dengan agenda 1 dan agenda 2? Apa keterkaitannya? Kenapa ya kita harus belajar agenda 3? Ada yang bisa membantu menjawab? Ayo, Mas Faiz, Mbak Siva, untuk membentuk ayo mana ASN ini yang cewek-cewek senyumnya smart ingat Mbak government, Fani? governance. Hmm. Untuk membentuk ASN yang mempunyai nilai manajemen dan smart government. Ya, perlu kita ingatkan ya bahwa di agenda 3 tadi sudah mengatakan tentang manajemen ASN dan smart ASN, ya kan? Nah, di dalam panjenengan untuk mencari core issue itu nanti akan terkait dengan itu di bidangnya manajemen ASN-nya atau tentang smart ASN. Contoh, panjenengan ingin mengangkat tentang bahwa di unit kerja panjenengan itu ada yang namanya sistem aplikasi yang belum pernah diaktifkan kembali. Maka itu keterkaitannya dengan smart ASN. Terus di tempat panjenengan ada penataan arsiparis yang belum sesuai. Maka itu terkait manajemen ASN. Bisa ya? Manajemen ASN itu ada apa saja? Satu, Kode ya. etik, Apa Mas Ardian? kode etik Bu. Kedudukan, peran, terus apa lagi Mas? Ada kode Hak dan etik, kewajiban, hak dan terus apa lagi? kewajiban, ada Etik, Sistem, iya sistem merit dan pengelolaan ASN. Ingat ya, ya, kalau di Smart Digital ada 4 pilar. digital eh, culture, digital culture, ethic, digital digital etik, safety, Ada digital dan digital culture, skill. ya. Digital skill, digital culture, digital etik, dan satu digital safety. Lupa ya. Oke, ini ada 4 kelompok. Siapa yang mau dengan sukarelawan untuk maju dulu atau kita undi? Diundi atau diundi atau
Diundi aja ya. Aku dari kelompok 1, Bu. Oke. Ya Allah, Alhamdulillah. Satu apa? Satu A, satu B? Satu A apa satu B nih? Kelompok satu A. Mbak Fani. Ya, monggo. Nanti boleh yang eh, deskripsi isunya digantian sama teman-temannya. Apa wajahnya jembalik Mbak Fani? Monggo di up, share kelompok 1. Jadi 1A dulu berarti ya, Bu? Monggo. Baik, mulai dari 1A dulu. Mohon izin share screen, ya. Ya, ya monggo. Kelihatan teman-teman? Oke. Oke. Masih Baik. kosongan itu tapi yang tampil. Oh, masih kosongan. Masih loading. Sudah terlihat? Sudah terlihat, teman-teman? Belum. Belum, Mas. Belum. Sudah. Coba ditutup dulu, ganti yang sudah Ya. terisi, Mas. Sudah terlihat? Ya, Mas. Sudah. Oke. Baik. Pemaparan dari kelompok 1 akan disampaikan oleh Mbak Ainaya Agustin. Monggo dipersilakan. Baik, untuk tugas kelompok identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan smart ASN, kami mengangkat 5 isu. Untuk isu yang pertama yaitu kurang efektifnya sosialisasi syarat dan prosedur pernikahan sehingga masyarakat masih belum memahami keseluruhan untuk syarat dan prosedur pernikahan. Deskripsi isunya seperti halnya pemahaman masyarakat yang semakin berkembang terkait kemajuan teknologi, baik untuk bekerja maupun untuk bersosial, tentunya harus diimbangi dengan pelayanan yang baik sebagai bentuk implementasi nilai-nilai dasar budaya berakhlak ASN. Media sosial yang digunakan untuk tempat berbagi membuat informasi dan konten kepada halayak umum dengan gambar, tulisan, atau video pada zaman sekarang sangatlah menjadi alat penting bagi penyebaran informasi dan media pembelajaran yang sangat mudah diakses oleh banyak orang. Maka dari situ penting sebagai penghulu untuk dapat memanfaatkan media sosial Dengan hal ini seharusnya sebagai penghulu harus adaptif mengikuti perkembangan zaman agar dapat bersosialisasi mengenai syarat dan prosedur pernikahan dengan baik, tidak hanya sebatas pada tatap muka saja. Penghulu juga perlu membuat konten edukatif di media sosial dengan tujuan agar konten tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya mendapat konten hiburan, tren, atau hoak yang tidak ada manfaatnya. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan media sosial, penghulu dapat berinteraksi dengan masyarakat secara luas, cepat, adaptif, dan bermanfaat. Untuk isu kedua, belum
optimalnya pemahaman mengenai kecerdasan emosional atau emotional intelligence pada calon pengantin di KUA Kecamatan Tengaran. Untuk deskripsi isu, kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara efektif dalam berbagai situasi. Seiring dengan perkembangan penelitian dalam psikologi, kecerdasan emosi menjadi fokus utama dalam pemahaman tentang bagaimana individu dapat berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik. Namun pada zaman sekarang, kecerdasan emosional dianggap hal yang kurang begitu dipahami secara mendalam. Dalam konteks pernikahan, kecerdasan emosional berperan penting untuk membangun komunikasi yang harmonis, mengelola konflik, dan menumbuhkan empati di antara pasangan. Namun, pada beberapa calon pengantin di KUA Kecamatan Tengaran, pemahaman mengenai kecerdasan emosional masih belum optimal. Hal ini tercermin dari keterbatasan pengetahuan maupun keterampilan mereka ketika dilaksanakannya bimbingan pranikah berkaitan dengan mengelola emosi pribadi, memahami perasaan pasangan, serta menerapkan kecerdasan emosional dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut menegaskan perlunya penguatan materi kecerdasan emosional dalam bimbingan pranikah sebagai bekal pembangunan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Untuk dampak isunya, belum optimalnya pemahaman mengenai kecerdasan emosional pada calon pengantin di KUA Kecamatan Tengaran berpotensi menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan rumah tangga. Kurangnya kemampuan mengelola emosi dapat memicu komunikasi yang kurang efektif, meningkatkan potensi konflik, serta kesalahpahaman dalam menghadapi perbedaan. Selain itu, minimnya empati terhadap pasangan dapat menghambat terciptanya hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Jika kondisi ini dibiarkan secara terus-menerus tanpa adanya solusi, maka kondisi ini beresiko melemahkan ketahanan keluarga, menurunkan kualitas ikatan emosional suami istri, serta berpengaruh pada pola pengasuhan anak. Oleh karena itu, penguatan pemahaman kecerdasan emosional melalui bimbingan pranikah menjadi langkah strategis untuk mencegah dampak negatif tersebut dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk pemecahan isu, belum optimalnya pemahaman kecerdasan emosional pada calon pengantin dilakukan melalui kegiatan bimbingan pranikah dengan pendekatan pretest dan posttest di KUA Kecamatan Tengaran. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman awal calon pengantin mengenai kecerdasan emosional sebelum mendapatkan materi, sekaligus mengevaluasi peningkatan pemahaman setelah bimbingan diberikan. Melalui pendekatan ini diharapkan Suarane sansaya alus Mbak Ainaya, apa kupingku sing ra krungu Cahayu, ya Allah. Mohon maaf, Ibu. Nah, ngono lho. Nggih. Mas Andreas wis ngantek mau maju-maju ki Mbak Ainaya. Ya Mas Andreas ya, Mas Adam. Melalui pendekatan ini diharapkan calon pengantin lebih mampu mengenali emosi diri, memahami emosi pasangan, serta mengelola konflik secara konstruktif, informatif, terukur, dan dapat menunjukkan efektivitas program. Upaya ini diharapkan mampu memberikan bekal nyata bagi calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis, berdaya tahan, dan penuh kasih sayang. Untuk isu yang ketiga, penyuluh agama Islam KUA Bendosari dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan seputar isu aktual. Untuk deskripsi isu, belum optimalnya penyuluhan agama Islam KUA Bendosari dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan seputar isu aktual menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan. Penyuluh kebutuhan masyarakat terutama terkait isu-isu kontemporer seperti radikalisme, intoleransi, literasi digital, maupun problem sosial keagamaan lainnya.
Kondisi ini menjadikan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan cenderung bersifat rutin dan umum, sehingga belum sepenuhnya menjawab dinamika permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini. Selanjutnya, Mas. Untuk bukti dukung yang memperlihatkan adanya isu tersebut antara lain tampak dari materi bimbingan dan penyuluhan yang selama ini dibuat oleh penyuluh masih terbatas pada praktik keagamaan keseharian seperti tata cara ibadah, fikih dasar, dan amalan hariah tanpa menyentuh isu-isu aktual. Selain itu, penyimpanan materi masih bersifat individu, di mana setiap penyuluh menyimpan bahan secara terpisah tanpa sistem yang bisa dijangkau lebih jauh lagi, sehingga saat ini belum tersedia bank materi bersama yang dapat menjadi pusat dokumentasi, penyimpanan, serta berbagi materi, sehingga kolaborasi antar penyuluh dalam mengembangkan dan memperbarui materi minimal. Untuk dampak isu, kondisi penyuluhan yang belum optimal membuat masyarakat hanya menerima materi yang bersifat rutin dan normatif, sehingga kurang relevan dengan tantangan keagamaan kontemporer seperti radikalisme, intoleransi, atau literasi digital. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang memadai terhadap isu-isu aktual, beresiko terpengaruh informasi yang salah, dan daya tangkal mereka terhadap pengaruh negatif di lingkungan sosial menjadi lebih rendah. Dengan demikian, tujuan bimbingan dan penyuluhan untuk memberikan pencerahan dan solusi antar persoalan aktual tidak sepenuhnya tercapai. Keterbatasan materi dan praktik penyimpanan individual berdampak pada efektivitas kerja tim penyuluh. Koordinasi dan kolaborasi antar penyuluh menjadi berkurang sehingga kualitas bimbingan cenderung berbeda-beda. Kurang terintegrasi dan inovasi dalam penyusunan materi menjadi terbatas. Kondisi ini membuat potensi tim penyuluh untuk memberikan pelayanan yang lebih holistik dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat tidak dapat dimaksimalkan. Dibantu, Mbak. Ya, Mas, mohon dibantu. Baik, selanjutnya yaitu digitalisasi arsip akta nikah SIMK di KUA Kecamatan Kedung Tuban. Yang pertama, deskripsi isu, proses digitalisasi arsip akta nikah lama di KUA Kecamatan Kedung Tuban masih menghadapi kendala. Arsip fisik yang tersimpan sejak puluhan tahun lalu sebagian besar sudah mengalami kerusakan, sulit dibaca, dan belum terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, tuntutan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan berbasis digital mewajibkan data pernikahan terdahulu dimasukkan ke dalam SIMKAH. Permasalahan ini berdampak pada keterlambatan pelayanan, potensi kehilangan data penting, serta rendahnya efektivitas pengelolaan arsip. Dan fakta, jumlah total arsip akta nikah lama yang ingin saya ambil sekitar 1.200 berkas pada periode 2010 sampai 2012. Kenapa saya mengambil periode 2010 sampai 2012? Karena kemarin ketika saya masuk pertama itu diberi tugas untuk menginput dari tahun 2009 sehingga saya hanya melanjutkan 2010 sampai 2012. Terus yang selanjutnya kondisi arsip yang 2010 sampai 2012 terbaca dengan jelas. Arsip yang sudah terinput di SIMKAH dari periode 2010 sampai 2012 sekitar 100 berkas. Arsip yang belum terinput sekitar 1.100 berkas. Jumlah petugas yang menangani 2 orang termasuk saya. Terus sarana prasarana pendukung yang pertama scanner komputer jaringan internet ada. Rata-rata waktu pelayanan pendataan arsip fisik sekitar 7 menit per akta. Terus dampak negatif yang pertama kehilangan data penting, pelayanan publik terhambat, kesulitan verifikasi data, terus turunnya kepercayaan masyarakat, tidak mendukung reformasi birokrasi, potensi
sengketa hukum. Terus dampak positifnya arsip akan terselamatkan. Lu Mas Taufik agak maju dong ngomongnya. Oh, iya, maaf Bu. Nah, Ulangi lagi. suaranya. Iya. Untuk dampak positifnya yang pertama, arsip terselamatkan, terus pelayanan publik lebih cepat, terus akurasi dan validitas data terjamin. Selanjutnya, mendukung program reformasi birokrasi, mengurangi risiko sengketa hukum, efisiensi SDM, dan sarana. Untuk isu selanjutnya, yang terakhir yaitu belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai media dakwah penyuluh agama Islam di KUA Kota Gede. Deskripsi, media sosial adalah media digital yang digunakan untuk tempat berbagi, membuat informasi dan konten kepada khalayak umum dengan gambar, tulisan, atau video. Pada zaman sekarang, dengan perkembangan zaman, sebuah informasi sangat mudah diakses oleh banyak orang melalui media sosial. Maka dari itu, penting sekali bagi penyuluh agama memanfaatkan media tersebut sebagai sarana dakwah agar sasaran masyarakat lebih luas. Terus lanjut lagi Mas, yang bawahnya langsung. Untuk dampak isu jika tidak ditanggulangi yaitu kurangnya pemanfaatan media sosial ini menjadi pesan dakwah sulit menjangkau banyak orang di era saat ini, di mana banyak masyarakat saat ini hampir semua menggunakan media sosial dan hampir setiap hari melihat layar handphone. Dengan hal ini, seharusnya sebagai penyuluh agama harus adaptif mengikuti perkembangan zaman agar dapat menyebarkan dakwah tidak hanya sebatas pada saat ceramah saja atau kepada majelis taklim binaannya. Keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan smart ASN. Hal ini mencerminkan masih kurangnya ASN dalam memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam meningkatkan pelayanan publik. Ketika ASN belum mampu memanfaatkan teknologi, maka belum memaksimalkan nilai smart ASN. Keterkaitannya dari kelima isu yang kelompok kami angkat, hal ini mencerminkan bahwa satu, masih kurang kompeten ASN dalam memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam meningkatkan pelayanan publik. Terus yang selanjutnya, ASN belum mampu memanfaatkan teknologi, maka belum memaksimalkan nilai smart ASN yang melek akan digital dan belum menerapkan nilai dasar ASN adaptif. Selanjutnya, ASN masih perlu diberikan peningkatan skill yang relevan dengan tugasnya supaya dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Selanjutnya, perlu adanya evaluasi terhadap Jatim agar BIMIN memiliki dampak langsung dan melakukan kegiatan pendekatan by-test dan post-test. Cukup itu paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Ini jangan ditutup dulu ya. Oke, jangan ditutup. Ini kalau saya dengarkan 1 sampai 5 rata-rata ini penghulu dan penyuluh ya, satu geng ya ini. Satu geng ya. Penghulunya 3, Bu. Hah? Penghulunya 3. Lah iya makanya penghulu 3, 2-nya penyuluh berarti kan sak geng, sak KUA kabeh. Intinya, panjenengan nanti contoh, kurang efektifnya sosialisasi syarat dan prosedur pernikahan. Maka nanti yang harus diangkat apa? Cara memecahkan, biar caranya Jatim itu bisa menyelesaikan itu secara efektif. Nah, ini harusnya apa? Efektivitas. Ya, efektivitas bagaimana nanti masyarakat itu biar tahu tentang prosedur pernikahan. Tuh, misal efektivitasnya panjenengan persyaratan itu diunggah di medsos, misal seperti itu. Gitu ya. Ini yang kedua, aku sik tau aja munggah medun, aku jek maca cah bagus. Sapa sing share iki?
Kula Masa Bu. diam, Ngapunten. ojo nggak medunke. Nah, ya di situ ya Mas Adam ya. Itu aku kaget kok sing maca kok cewek padahal ini penghulu aku ngomong. Sebetulnya baca per itu enggak apa. Itu jadi nanti kalau yang diangkat isunya itu cara penanggulangannya juga harus jelas ya. Karena kurang efektif berarti nanti membuat apa namanya cara atau solusi atau gagasan yang kreatif supaya Catin itu dapat mengetahui atau dapat melakukan pendaftaran prosedur pernikahan secara efektif, misalkan seperti itu. Itu ya solusinya nanti dibawahkan Mas Adam. Ya, Mas Adam, didunkan. Nah, dibawahkan, tak ngerti didunkan. Sampun. Isu yang Ya, kedua, Bu. ini yang kedua. Nah, ini hampir sama ya. Belum optimalnya apa tentang kecerdasan emosional. Tentang ini apa ini yang diangkat pemahaman mengenai apa ini kecerdasan emosional? Siapa ini punya siapa ini yang kecamatan KUA? Punya saya, Bu. Cepat cerita Mas. Ki mau aku yang dimaksud kecerdasan emosional ini mengenali apa-apa itu? Jadi kecerdasan emosional itu nanti yang saya bahas itu rencana mengenali pemahaman kecerdasan emosionalnya antara Catin, Bu. Jadi biar sebelum menjalani ke jenjang pernikahan itu kemantapan emosionalnya tuh bisa distabilkan seperti itu, Bu. Intinya itu secara psikologi ya Mas ya. Secara Iya, Bu, psikologi ya. kurang lebih. Nah, bagaimana ini nanti berarti panjenengan nanti istilahnya untuk meredam untuk menghindari tentang emosional itu melalui apa bimbingan gitu ya. Ya, Bu, jadi nanti saya bikin pretest sama post-test untuk diisi Emang ada oleh post-test Catin. barang ya? Pengetahuan awal terus nanti diberi tindakan terakhir gitu ya Mas. Berupa pertanyaan dan jawaban, Bu. Jadi nanti saya kasih pertanyaan, terus nanti ada Mm-mm. jawaban-jawaban menurut apa namanya yang sesuai dengan dirinya gitu. Iya. Berarti nanti kira-kira mau diangkat apa Mas ini? Itu nanti ada beberapa hal yang nanti saya masukkan. Salah satunya mengenai aspek kedewasaan, terus juga ada mengenai visi misi antara Catinnya itu tadi, Bu. Terus juga membahas mengenai ilmu manajemen itu seperti apa gitu. Ya, berarti nanti intinya ke panjenengan melalui sosialisasi dulu. Ketika bimbingan perkawinan, Bu. Jadi pas bimbingan perkawinan itu nanti saya memberikan pretest sama post-test dulu untuk dikerjakan, terus nanti kita evaluasi bersama sambil Memang gelem sharing-sharing ya, gitu, Bu. Catin itu mengerjakan pretest, post-test no mau ya Mas Adam. Mau sih, Bu, karena ini juga ada dampaknya yang baik nanti buat ke Gitu. depannya. Oke, nanti kalau itu merupakan gagasan yang kreatif, lakukan aja ya. Bawakan Mas Adam. Nah, Sebelumnya ini perlu yang dengan kedua. mengenai isu yang mau saya Makanya angkat. itu nanti setelah pretest itu kan nanti ada tindakan. Tindakan apa yang jenengan lakukan supaya post-testnya itu meningkatkan gitu, Mas? Oke, Bu, matur nuwun, Bu. Oke, lanjut. Yang ketiga. Itu tentang optimalnya penyuluhan dalam memberikan ini sama ya, hampir sama itu penyuluhan itu. Sampai kapan toh? Timone? Nah, panjenengan nanti ini apa ini yang nomor 3? Siapa ini nomor 3? Saya, Bu. Penyakitnya opo, terus
gagasannya apa itu nanti? Jadi saya melihat di tempat saya bertugas itu para penyuluh masih berfokus pada materi-materi keseharian agama, Bu. Jadi kurang membahas isu-isu yang aktual yang sebenarnya untuk menjawab dinamika di masyarakat. Jadi nanti solusi yang saya tawarkan adalah membuat bank materi, di mana bank materi tersebut berisikan isu aktual, bisa diisi siapapun dan bisa diambil oleh siapapun. Jadi koordinasi antar penyuluh dalam satu satuan tugas akan menjadi lebih baik. Begitu, Ibu. Intinya apa Mas mau? Kan ini jenengan intinya penyuluhannya itu belum maksimal. Terus Eh, memberikan bimbingan. Caranya memberikan bimbingan dengan melalui apa dulu Mas? itu, Bu. Yang belum optimal itu bukan bimbingan penyuluhannya, tapi topik yang dibahas. Jadi karena Carane ya, bimbingannya meh ya, manual apa melalui medsos? oke. Yang saya bahas niku kan seputar materi, Bu. Untuk bimbingannya itu bisa beragam, bisa secara tatap muka, bisa secara media sosial. Untuk media Ya, sosial nanti diangkat. nggih, Caranya dengan apa itu nanti diangkat ya Mas? ya, dengan Ya. ya, dengan Eh, menyusun bank materi, Ibu. ya monggo, tapi Nggih. meskipun susun bank materi, carane penyuluhan gitu, bimbing dan penyuluhan ini melalui media sosial atau manual, terus untuk apa ya, dan semakin efektif, efisien itu. Iya, Ibu. Berarti nanti saya tambah Iya. media penyuluhannya gitu ya, Bu. Iya. Ya, gitu ya. Ada Iya, Bu. medianya ya, Mas? Iya. Itu, lanjut. Lanjut yang nomor 4. Coba. Nah, ini dari kemarin saya sudah lihat digitali arsip. Ya. Digitali arsip berarti kan jenengan mengarsipkan akta nikah ya. Dari tahun berapa ini? Dari tahun Dari 2010 sampai 2012, Bu. Oh, ya kalau 2022 ke sini kan pakai SIMKah ya? Iya, sudah masuk ke SIMK otomatis, Bu. Lah itu bisa nggak yang kemarin-kemarin pakai SIMKah lagi? Yang Bawakan Mas berapa Taufik, itu, Bu? coba. Mas Adam, misal ke sidik Mas Adam, datanya Mas Taufik ini komplit ini. Oke, terus itu. Oke. Ya, bawakan Mas Taufik. Nah, itu apa? Nanti nanti anunya apa? Caranya, cara penanggul gagasannya apa Mas Taufik? Membuat Oh, apa? yang pertama itu, Bu. Soalnya kan ini banyak beberapa tahun yang belum terinput ke SIMK. Jadi saya minta teman untuk membantu menginput itu Bu, ke SIMK. Jadi nanti akan ada pelatihan internal ditunjukkan tentang operator SIMK, terus penyusunan visual khusus, terus pembuatan goalnya itu mau berapa tahun gitu. Kalau sementara ini sampai tahun 2029 gitu itu. Oke, Mas, kalau saya tangkap, jenengan pengennya mengarsipkan, artinya nyimpen data atau Mas? Iya, iya Ibu. Ya, nyimpen data. Cara nyimpen data itu jenengan pakai apa nanti? Mau Pakai membuat SIMK apa? Ibu, memasukkan ke arsip Emang bisa sebelum tahun 2022 itu bisa? bisa Ibu. Jadi kan Oh, kalau kita mau duplikat kan itu harus diarsipkan dulu. Jadi nanti kalau ada itu ya. yang minta Itu terus nanti duplikat jenengan golek ini piye caranya? lewat N itu Bu. Oh, gitu. Nanti Iya. mengangkat judulnya yang istilahnya karena kalau hanya memasukkan jenengan pakainya nanti digitalisasi kan, Mas? Iya, Digitalisasi dalam arsip. iya. Oke. Oke, Mas Taufik, yang terakhir coba. Ah, ini sama ya. Siapa ini? Penyuluh. Saya Ibu. Oke. Ini pemanfaatannya. Ini nanti panjenengan sudah
mengangkat ini sudah ke mentor? Belum Ibu. Nah, nanti kalau ini mau diangkat, dikomunikasikan ya Mbak Ainaya ya. Iya, Bu. Karena begini, panjenengan penyuluhannya kan berarti mau membuat inovasi terbaru kan ya, membuat akun IG, apa Facebook, atau TikTok kan Mbak? Sebenarnya untuk akun-akunnya tuh sudah ada, Bu. Tapi Cuman mungkin ya ditambahin untuk akunnya tuh biasanya cuma kegiatan sehari-hari. Contohnya di KUA ada kerja bakti kayak gitu-gitu. Untuk untuk media kayak dakwah keseharian kayak gitu belum ada, Bu. Iya, iya saya paham. Artinya panjenengan kan ingin memanfaatkan media itu atau mengaktifkan kembali ya Mbak ya. Iya, Bu. Karena media itu yang biasanya hanya kegiatan-kegiatan atau informasi, tetapi ini adalah media untuk penyuluhan gitu toh Mbak. Iya. Akan nanti jenengan bisa melakukan pengembangan media sosial. Ya. Tapi nanti media sosialnya jenengan fokus dengan mau IG-nya apa TikTok. Kalau TikTok kita ini penyuluhan itu hanya sepintas saja. Simpen dulu. Gitu ya, Mbak Ainaya ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Coba kelompok berikutnya, monggo. Ibu, selanjutnya kelompok 1B. Nggak harus urut ya. Nanti bimbingan saya kelompok berapa ini? 1B ya ini ya, monggo. Apa iki? Jabatan tujuan apa iki? Oh ya, Salah wah dokumen, Bu. sardiannya Ampun. duduk-duduk iki. Oke. Bisa yang paparan yang punya kasusnya ya. Maksudnya nomor 1 sapa, nomor 2 ojo Mas Ardian kabeh mesake. Ini nanti disesuaikan dengan anggotanya, Ya, Bu. digedeke sidik Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin menampilkan hasil diskusi kami mengenai tugas agenda 3 untuk dari saya memiliki isu belum tersedianya data kelembagaan madrasah se-Jawa Tengah yang akurat dan bisa diakses. Ini definisi isunya adalah berbagai program layanan dan pembinaan pendidikan madrasah membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan tersadar antara lintas kabupaten kota se-Jawa Tengah. Salah satunya data kelembagaan yang belum akurat dan bisa diakses. Saat ini, data masih tersebar di sumber dengan format yang berbeda tanpa adanya portal satu pintu, sehingga nantinya perencanaan dan koordinasi lintas instansi menjadi tidak presisi. Dari perspektif manajemen ASN, ketersediaan data dan data terpercaya adalah pasar PNS menjalankan kedudukan dan peran sebagai pelaksana kebijakan dan layanan publik, sekaligus memenuhi hak masyarakat atas informasi yang mudah diakses. Keterbukaan data melalui kanal digital yang ramah pengguna memperkuat akuntabilitas, yakni jejak pembelian yang jelas, serta kompetensi, pengelolaan ber-SOP dan berstandar, serta kolaborasi dengan lintas sektor berupa Pemda maupun dan PTN dan mitra. Karena itu dibutuhkannya portal satu data kelembagaan madrasah se-Jawa Tengah dengan validasi berjenjang dan dashboard agar pelayanan lebih cepat dan administrasi menurun. Untuk data faktanya, saya mengambil dari Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menegaskan data pemerintahan harus akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagikan melalui portal Satu Data Indonesia. Ini menjadi rujukan kuat untuk integrasi data dan keterbukaan data lembaga. Selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kamal Afif di tahun 2025 mengenai EMIS, menunjukkan data indeks saturasi data ini madrasah naik 55% dari tahun 2022, terus menjadi 65% di tahun 2021, 72% di tahun 2022, hingga di tahun 2023 menjadi 75%. Dan positif ini mendukung validasi berjenjang dalam portal daerah. Kemudian menurut berita pada laman Humas Jateng Prof.id,
Tempo Jateng meraih indeks STBE 4,26 dengan PDB memuaskan. Dan peringkat ini tertinggi pada STBE Summit, artinya sistem pemerintah digital di provinsi sudah mumpuni sehingga cocok untuk mengelola data sekolah sebagai data kelembagaan madrasah. Dampaknya dalam prediksi manajemen ASN, kehadiran data kelembagaan yang akurat dan mudah diakses, misalkan pada aspek kesukaan dan perangkat kebijakan dalam layanan ini rawan salah sasaran dan lambat dieksekusi. Pada aspek dan kewajiban dan informasi publik tidak terpenuhi sehingga memicu komplain dan potensi maladministrasi. Pada aspek kode etik, integritas data tergerus sehingga risikonya pelanggaran atau rekayasa meningkat dan kebebasan publik menurun. Sedangkan pada aspek sistem merit, kualitas pemutahiran dan validasi melemah, sehingga pengukuran kinerja, penilaian talenta, dan akuntabilitas lebih dilakukan. Untuk pihak terdampaknya sendiri, ada masyarakat dan satuan pendidikan madrasah sebagai penerima layanan yang bergantung pada pastian data, kemudian kepemimpinan, serta unit teknis, perencanaan di Kanwil maupun di Kemenak yang membutuhkan basis bukti untuk perencanaan program dan penganggaran. Selanjutnya ada PPD dan Ombudsman yang harus memenuhi permohonan informasi sekaligus menangani pengaduan publik. Lalu ada ASN yang mengelola data maupun front office yang menghadapi beban komplain dari masyarakat ataupun pemohon data. Lalu ada koreksi berulang dan potensi sanksi melalui lembaga pengawas kepegawaian seperti KSN, BKN yang dibuat untuk memastikan kepatuhan merit dan etika birokrasi. Solusinya, saya mengusulkan membuat sistem informasi satu pintu untuk data kelembagaan madrasah. Ini meliputi input, validasi, dan dashboard sederhana, lalu menjamin keterbukaan informasi data dengan publikasi dataset ringkas dan metadata di portal maupun PPID beserta jadwal rilisnya, menetapkan SOP pemutahiran berkala dan penanggung jawab data per kabupaten kota agar akurasi dan konsistensi data terjaga. Sumbernya pasti ya dari Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Republik Indonesia, berita pada halaman data humas dan Prof. Doaidi dan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Amal Siddiqi tahun 2025. Mungkin untuk isu nomor 2 akan dijelaskan oleh Mas Andreas, monggo. Oke, terima kasih atas Pak atas waktunya. Isu yang kedua yaitu kurangnya variasi model dan metode pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di Manado Semarang, yang dimana berdampak pada rendahnya literasi membaca murid. Untuk deskripsi isunya, sarana-prasarana dan kegiatan terkait peningkatan literasi membaca di Manado Semarang belum berjalan dengan maksimal. Salah satunya adalah adanya sistem yang jitu dalam meningkatkan literasi membaca murid saat belajar di kelas sedang berlangsung. Hal tersebut dapat diakibatkan karena kurangnya variasi model dan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru saat melakukan aktivitas belajar di kelas. Salah satunya pada saat belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila, banyak murid yang belum mengetahui dasar-dasar dari ilmu pendidikan Pancasila karena minimnya literasi membaca yang ada pada diri mereka. Tanpa adanya sistem yang jitu dalam meningkatkan literasi membaca murid saat belajar akan berdampak pada daya serap anak terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Nah, strategi dalam memecahkan isu berkaitan dengan manajemen ASN yang pertama berkaitan dengan peran ASN, melakukan pengembangan kompetensi guru lewat perancangan modul ajar pendidikan Pancasila yang berkonsentrasi membaca untuk melaksanakan kedudukan dan peran guru sebagai seorang ASN. Ada beberapa tahapannya. Yang pertama, guru nanti berkonsultasi dengan mentor atau atasan, lalu konsultasi dengan sesama rekan guru pendidikan Pancasila, lalu menganalisis kebutuhan dan menentukan capaian pembelajaran. Setelah itu perencanaan isi dan struktur modul. Yang kelima, integrasi literasi dalam pembelajaran. Lalu yang keenam, menyusun materi dan kegiatan penelitian dan refleksi. Yang ketujuh, uji coba dan revisi modul. Untuk strategi yang kedua yang berkaitan dengan hak dan kewajiban ASN, guru membuat variasi model dan metode pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila sebagai wujud kewajiban guru sebagai seorang ASN. Nanti ada
Cara yang pertama adalah reading buddies, di mana tahapannya adalah guru menyusun rencana kegiatan reading buddies dalam membaca Pancasila. Terus guru mengajak murid untuk membawa buku bacaan pilihan atau bacaan lain mereka yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila. Yang ketiga, murid membawa buku tersebut, lalu murid diajak untuk membaca buku bersama teman mereka dan saling berbagi cerita atas apa yang telah dibaca. Terus satu strategi berikutnya ada kegiatan literasi berbasis proyek. Tahapannya guru menyusun rencana pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan literasi membaca. Lalu guru memberikan tugas proyek berupa review buku atau bacaan lain terkait dengan Pancasila. Lalu guru mengajak murid membaca buku dan melakukan review terhadap buku atau bacaan yang telah dibaca. Lalu murid memaparkan hasil review bacaan tersebut dalam bentuk rekaman, video, atau presentasi. Yang ketiga adalah sistem merit, di mana penilaian guru harus informasi, indikator penilaian harus mencakup unsur inovasi dan dampaknya pada perkembangan murid, khususnya literasi, di mana harus adanya apresiasi atau promosi yang layak di guru yang telah menerapkan variasi metode atau model pembelajaran. Terus berkaitan dengan kode etik, perilaku guru dalam menjalankan tugas profesionalnya harus berpedoman pada kode etik ASN, di mana kode etik ini menjadi landasan moral dan profesionalisme yang sangat relevan dalam mengatasi isu kurangnya inovasi pembelajaran dan rendahnya literasi membaca. Guru sebagai seorang ASN harus memberikan pelayanan yang baik kepada murid dan menjamin kepuasannya dalam pelajaran di madrasah. Lalu yang selanjutnya, dampak yang terjadi jika isu tidak diselesaikan. Yang pertama, dampak terhadap murid, di mana semakin kurangnya variasi model dan metode mengajar yang berbasis literasi membaca akan mengakibatkan rendahnya literasi membaca murid yang dapat menimbulkan kurangnya daya serap murid dalam memahami materi yang disampaikan. Terus dampaknya terhadap guru pendidikan Pancasila, di mana pembelajaran ini menjadi tidak efektif dan hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari pembelajaran, sehingga mengakibatkan kurangnya penilaian hasil kerja dari guru dalam menjalankan tugasnya. Terus dampaknya sendiri terhadap Mahasiswa Semarang, di mana apabila itu terjadi maka akan berdampak pada reputasi Mahasiswa Semarang, seperti kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Mahasiswa Semarang, sehingga menimbulkan persepsi yang kurang baik terhadap madrasah. Begitu. Untuk isu selanjutnya bisa diteruskan oleh mungkin saya memberikan kekuasaan ya. Ini isu 3 disilakan sama Mbak Alifa ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah isu ketiga. Saya mengambil isu mengenai kurang optimalnya penggunaan Instagram instansi sebagai sarana informasi bagi masyarakat. Identifikasi isu. Akun Instagram Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara sebenarnya telah dimanfaatkan untuk penyampaian informasi publik, namun belum optimal. Engagementnya masih rendah dan konten yang dibuat kurang variatif, hanya terpusat pada pembuatan infografis tentang kegiatan yang dihadiri oleh pejabat instansi saja, sehingga interaksi dengan masyarakat menjadi minim. Hal ini tentu menghambat misi pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, keterkaitan dengan kedudukan peran ASN. Kedudukan ASN. ASN merupakan aparatur negara yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam konteks ini, ASN di Kemenag Banjarnegara, khususnya Pranata Humas, memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi, baik itu informasi keagamaan, pelayanan haji atau umroh, pendidikan keagamaan, dan program lain secara transparan melalui media sosial. Hal ini adalah media sosial Instagram. Yang kedua adalah peran ASN. Sebagai pelaksana kebijakan publik, seorang ASN, khususnya Humas, harus memastikan bahwa informasi layanan yang disampaikan cepat melalui kanal yang efektif, yaitu Instagram. Yang kedua, sebagai pelayan publik, ASN berkewajiban memberikan informasi yang relevan, mudah diakses, dan komunikatif. Dan yang ketiga adalah sebagai perekat bangsa. Seorang ASN harus dapat menggunakan media sosial untuk membangun harmoni antar umat beragama. Yang selanjutnya adalah keterkaitan dengan hak dan kewajiban ASN. Hak ASN. Seorang ASN mendapatkan hak untuk dalam pengembangan kompetensi, termasuk dalam pelatihan pengelolaan media sosial, sarana kerja yang memadai, dan perlindungan dalam melaksanakan tugas.
Kewajiban ASN di sini yang terkait dengan isu adalah melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan profesionalisme, menyampaikan informasi publik sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi, serta memelihara dan meningkatkan keutuhan NKRI melalui komunikasi publik yang baik. Kurangnya optimalisasi Instagram menunjukkan bahwa hak ASN dalam peningkatan kompetensi media digital belum sepenuhnya terpenuhi, dan kewajiban seorang ASN dalam menyampaikan informasi publik belum maksimal dijalankan. Yang keempat, keterkaitan dengan sistem merit. Sistem merit mengutamakan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja dalam manajemen ASN. Permasalahan kurang optimalnya penggunaan Instagram muncul karena yang pertama kurangnya kreativitas dalam pembuatan konten. Yang kedua, adanya mindset bahwa Instagram instansi hanya digunakan untuk menyebarkan kegiatan pejabat instansi saja. Yang ketiga, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar unit kerja dengan humas. Dan tidak adanya reward atau punishment terkait kinerja media sosial yang masih minim. Yang kelima, keterkaitan dengan kode etik ASN. Kode etik ASN mengatur perilaku integritas, profesionalitas, akuntabilitas, netralitas, dan pelayanan publik. Konten Instagram yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan persepsi kurang profesional dan tidak akuntabel, serta berpotensi menimbulkan bias jika tidak diawasi netralitasnya. Selanjutnya adalah bagaimana cara menyelesaikan isu. Yang pertama, dianalisis berdasarkan kedudukan dan peran ASN. Yang pertama, mengoptimalkan fungsi ASN Humas sebagai pelayanan publik dengan menetapkan Instagram sebagai kanal resmi utama penyebar informasi. Yang kedua adalah menyusun panduan tentang komunikasi publik digital sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Yang kedua, berdasarkan hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, seorang ASN Humas atau seorang ASN harus mengikuti pelatihan digital marketing, desain grafis, dan komunikasi publik. Lalu yang kedua, memastikan bahwa pemenuhan kewajiban penyebaran informasi publik sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga adalah berdasarkan sistem merit. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan kreativitas humas. Yang kedua, melakukan kerjasama dan koordinasi antar unit kerja. Yang keempat, berdasarkan kode etik ASN. Menetapkan kode etik pengelolaan konten digital, yaitu konten harus netral, informatif, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Yang selanjutnya, melakukan pengawasan berkala oleh pimpinan untuk menjaga integritas dan profesionalitas. Kesimpulannya, penggunaan Instagram pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara belum optimal karena kurangnya kompetensi perencanaan dan pengawasan yang berbasis pada prinsip manajemen ASN. Dengan memperkuat kedudukan dan peran ini, serta menegakkan kode etik, Instagram dapat menjadi media efektif untuk keterbukaan informasi publik. Sekian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Mas Adrian, mohon izin saya lanjutkan untuk isu yang keempat, yaitu belum optimalnya penulisan karya tulis ilmiah dan publikasi jurnal sebagai percepatan kelulusan mahasiswa di program studi gizi UIN Wali Songo Semarang. Nah, untuk deskripsi isunya yaitu penulisan karya tulis ilmiah dan publikasi jurnal di program studi ini masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat kelulusan mahasiswa, yaitu seperti kemampuan akademik dalam tata bahasa, logika, metodologi penelitian, minimnya pembekalan serta pendampingan sistematis, akses yang terbatas terhadap referensi ilmiah, serta budaya menulis yang belum terbentuk kuat. Nah, ini mengakibatkan banyaknya mahasiswa mengalami keterlambatan dalam penyelesaian karya ilmiah dan publikasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas mahasiswa, penguatan pendampingan, dan penciptaan ekosistem akademik yang kondusif untuk mendukung produktivitas ilmiah. Adapun beberapa data dan fakta isu, yaitu dikutip dari Agustina dan Ikhlas tahun 2022, menyatakan bahwa mahasiswa menghadapi kesulitan signifikan dalam penulisan karya ilmiah, terutama dalam menuangkan ide, penggunaan analisis statistik, dan menarasikan hasil penelitian. Kesulitan ini berdampak pada keterlambatan kelulusan mahasiswa. Kemudian fakta dan data yang kedua yaitu dari Nur Hidayah dan Usiono tahun 2024 yang menyatakan bahwa beberapa mahasiswa terkendala dalam biaya akses ke jurnal akademik, rendahnya partisipasi mahasiswa dalam
penelitian serta kesenjangan antara hasil akademik dan nyata. Kemudian data yang ketiga yaitu kurangnya motivasi di kalangan mahasiswa juga menjadi faktor penyebab rendahnya minat mereka dalam menulis. Dan fakta yang keempat yaitu adalah terbatasnya kemampuan mahasiswa tingkat akhir maupun dosen di beberapa perguruan tinggi swasta dalam negeri yang menjadi mitra dalam menguasai teknik parafrase serta memanfaatkan software anti plagiarisme seperti Turnitin dan lain sebagainya. Nah, beberapa fakta ini menunjukkan bahwa kesulitan teknis, rendahnya motivasi, serta keterbatasan akses jurnal masih menjadi hambatan utama mahasiswa dalam menulis karya tulis ilmiah dan publikasi jurnal. Apabila tidak segera ditangani, maka akan memperpanjang masa studi dan menurunkan produktivitas akademik sehingga perlu adanya pembekalan keterampilan menulis dan dukungan sistem pendampingan yang lebih optimal. Kemudian dampaknya yaitu dalam perspektif manajemen ASN, yaitu berdampak pada penilaian kinerja ASN dosen dalam aspek tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, khususnya dalam bidang isu ini, yaitu dalam bidang pendidikan. Banyaknya mahasiswa yang mengalami kesulitan menulis membuat dosen harus memberikan bimbingan yang berulang. Jumlah publikasi mahasiswa mempengaruhi capaian indikator kinerja utama dalam nilai akreditasi program studi, sehingga akan memperburuk nilai akreditasi program studi. Budaya akademik yang lemah menunjukkan dosen belum maksimal dalam membangun ekosistem ilmiah. Hal ini berdampak pada menurunnya daya saing institusi dan berkurangnya kontribusi dosen sebagai ASN dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional. Kemudian pada isu penulisan karya tulis ilmiah ini, Ya mahasiswa moderator ya menghadapi penguji pun katanya. kemampuan akademik, kurangnya pendampingan sistematis, terbatasnya akses referensi, serta lemahnya budaya menulis. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan penyelesaian skripsi dan kelulusan, sehingga perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas, pendampingan yang lebih kuat, dan penciptaan ekosistem akademik yang mendukung produktivitas publikasi ilmiah. Ada beberapa strategi penyelesaian isu dari manajemen ASN, yaitu yang pertama, dosen berperan penting dalam membangun kapasitas mahasiswa melalui pelatihan, penulisan, integrasi literasi riset ke dalam mata kuliah, serta pembimbingan yang sistematis. Nah, peran dosen di sini tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pengelola proses bimbingan dan penelitian mahasiswa, yaitu seperti manajemen waktu, monitoring, serta evaluasi bimbingan menjadi kunci agar mahasiswa dapat menyelesaikan publikasi dan kelulusan tepat waktu, di mana dosen perlu menjadi teladan dalam aktivitas menulis dan publikasi ilmiah, sekaligus meningkatkan motivasi mahasiswa agar memiliki semangat yang sama. Dengan melibatkan mahasiswa dalam penelitian bersama, Gentani tadi. terbentuknya budaya akademik yang produktif. Gentani Pak Jun asli. Karena itu, dosen perlu mengarahkan mahasiswa agar melakukan publikasi ilmiah dan tidak sekedar menjadi syarat administratif dalam persyaratan kelulusan, tetapi juga memberikan kontribusi pada peningkatan mutu dan reputasi institusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan dengan Mas Aksum. Oke, selesai? Satu lagi ya? Satu lagi, Bu. Oke. Ya, monggo Mas Aldi. Mas siapa? Mas Aldi, Bu. Oke, terima kasih waktunya Mas Ardi. Isu yang terakhir dari saya adalah belum adanya sosialisasi di media sosial Kak Wacepogo tentang dampak kehamilan di luar nikah pada usia remaja. Sarana media sosial di Kak Wacepogo memang sudah sangat aktif dari platform IG dan Facebook. Namun dari postingan-postingan yang ada masih mengenai tentang pelayanan pernikahan, pelayanan perwakafan, dan kegiatan-kegiatan di sini saya akan berusaha ingin memberikan hal baru dengan memberikan postingan mengenai dampak kehamilan remaja di luar nikah. Langsung mawon, Mas. Langsung ke bawah, Mas. Oke. Strategi dalam memecahkan isu. Yang pertama adalah perencanaan. Yang pertama adalah lapor kepada atasan, yakni kepada Kepala KUA,
untuk meminta bimbingan dan arahannya. Kemudian yang kedua adalah berkonsultasi kepada rekan-rekan kerja. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan seperti materi konten dan target dari program ini. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, yakni adalah menyusun materi dengan baik dan mudah dipahami bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, membuat konten yang sudah dirancang dengan berkonsultasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja yang ada, baik dari penyuluh maupun staf. Yang ketiga adalah mengupload konten tersebut di media sosial Kawat Cepogo, yakni baik dari IG maupun Facebook. Dari program kita yang sudah kita lakukan. Lanjut Mas ke bawah. Mungkin ada ini dampak kehamilan di luar nikah pada usia remaja. Dampak kehamilan di luar nikah ada dua. Yang pertama adalah dampak pada kesehatan mental dan psikologis, seperti stres, depresi, dan gangguan psikologi lainnya. Lanjut nomor 2 Mas. Itu adalah dampak sosial dan pendidikan, yakni pada dampak sosial dan pendidikan ada hambatan pendidikan, kemudian ada dampak bagi keluarga, yakni kepada orang tua menjadi hubungan yang tidak harmonis. Kemudian adalah yang ketiga adalah stigma sosial, remaja hamil di luar nikah sering dikucilkan dan menjadi stigma negatif di masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Ibu. Oke, terima kasih. Ini rombongannya guru, tapi satu ada yang penghulu ya. Iya, Mas Ardian. Ada dosen, ada tanya Mas. Di atas kan, nggak apa-apa. Ini nanti, oke. Satu lagi, ayo. Iya, sip. Nah, ini belum tersedianya ini. Ini punyanya Mas Ardian. Bu, punya saya, Bu. Hah? Dia Bu punya saya. Ya, Mas Ardian kira-kira ini kalau mau diangkat isu unit kerja bisa nggak ya? Ini memang isu nasional, tapi nanti jenengan bisa nggak itu diangkat? Ya Bu, jadi itu memang ini isu unit kerja ini usulan juga dari Pak Katim saya di tahun kemarin sudah ada yang dibuat terkait dengan pembelajaran. Pada awalnya pun saya sudah mikir waktu masuk ke sini itu ada data yang kurang efektif untuk dalam. Ya, maksudku gini Mas, Yeah. ini nanti kalau jenengan mau diangkat sebagai isu unit kerja, apa jenengan tidak kesulitan mencari datanya? Jenengan kan di Kanwil kan? Yeah. Nah, jenengan mau mengangkat nggak sistem sendiri. Karena saya kan karena komputer Ibu. Dengan Pak Agus Makasin. Oh, Pak Uun. Ya, oh iya, ding Pak Uun wingi wis cerita. Berarti ini mau membuat aplikasi sendiri ya, Mas ya? Betul. Oke. Karena ini tak pikir jenengan mau mensinkronkan. Soalnya kan emis toh, Mas. Ya, punya emis. Ya, memang basic datanya kami saya menggunakan dari emis, Bu. Saya kan juga admin apa-apa. emis. Saya khawatirnya gini, overlap dengan emis. Bukan, karena memang apa ya? diperuntukkan untuk instansi. Nanti artinya gini, Mas Adian, ini luar biasa, terobosan yang luar biasa, yang nantinya panjenengan bisa meramu apa mendokumenkan data kelembagaan. Ini hanya kelembagaan madrasah saja kan, Mas? Nggak sampai ke personel guru-gurunya gitu juga nggak? Rencana ke depannya akan sampai sana, Bu. Karena rencana ke depan. Kalau Nanti kalau semuanya sangat lama waktunya untuk makanya gini, Mas. Nanti jenengan kan memetakan dulu
betul. Ya, memetakan dulu kebutuhan madrasah yang bisa diakses itu apa saja. Contoh, nama madrasah, jumlah guru, kan gitu. Pesen saya gini Mas, kalau bisa karena saya kebetulan kan asesor ya Mas, Betul. itu mencari data pendirian madrasah ki angel Mas. Madrasah ki berdirinya tahun piro, izin operasionalnya kadang ki neng emis itu dicari angel Mas. Oke, berarti data ICOP ya Bu ya. Mm-mm. Ya, saya tuh delalai pas banget toh iki Mas. Nah, inovasi jenengan karena itu data utama untuk akreditasi Mas. Jadi Bu, memang ini data kelembagaan yang saya masukkan ini meliputi dari Adiwiyata, terus ada akreditasi, Nah, terus apa yang mengajukan perguruan tinggi, board yang madrasahnya ada boarding school, kelas iya. warasnya, gitu-gitu Artinya Bu. jenengan identifikasi kalau bisa nama-nama inovasi madrasah Mas. Oh, J, siap. Ya kan? Karena itu inovasi madrasah itu anu apa menurut saya tuh menarik sekali biar menjadi acuan kalau mereka mau studi banding apa itu kan tahu ya Mas ya lihat data itu oh yang Adiwiyata ini yang ramah anak ini gitu ya Mas Ardian. J. Jadi nanti jadi patokan Gitu juga ya. misalkan. Jadi nanti jenengan ini gagasannya adalah membuat aplikasi ya Mas. Iya, karena berhubung saya prakom Bu, jadi memang Iya. harapannya saya bikin sistem sendiri Bu. Nah, yang nanti bisa di launching ya Mas ya. J, amin. Nah, ini ya terima kasih Mas Ardian luar biasa. Bawakan nomor 2 apa ini? Seminar meneh. Baik. Oke, ini Bu Pak Guruman 1 Semarang. Ya, Siapa Ibu. ini? Tengaran ya Mas Adrias ya. Pak Cito ya. Suruh itu. Oh, suruh ding. Sing Tengaran iki Ya, piro? Mandua. Pak Oh, Diono Bu, Mas Andreas itu. Ya, Ih, wis apal Mas Ardian nih. Kemarin habis kunjungan ke sana Bu. Oh, Pak Nggih. Ki itu dulu dari Sragen. ya, ada. Salam ya buat Pak Ki ya Mas Andreas ya. Ya, Ibu siap itu. Suwira ketemu aku mbak Pak Ki. Ini tertujunya ke jenengan sendiri ya. Iya. Nanti, oke. Berarti nanti kalau bisa panjenengan tidak langsung aja tertuju di model apa Mas, gitu ya. Oke, oke. Jadi variasi modelnya nek macam-macam malah kok jenengan bingung dalam penggunaannya karena hanya 1 bulan. Ya. Nanti model apa mau PJBL yang nanti di PJBL-nya divariasi di penilaiannya mau pakai Kahoot, mau pakai Quizzes itu nanti divariasi. Ya Oke, kan? betul. Atau ini jenengan kan anak-anak Oke. kalau mau diskusi boleh bawa HP enggak? Diperbolehkan ke HP. Itu. Nah, misalkan Cuman pakai untuk cuman cuman kendalanya di mayoritas anak di Nuan Satu itu kan anak dari pondok Ibu. Jadi itu dari pondoknya itu udah nggak bisa bawa HP ngonten. Oh, itu ya. Iya. Nah, maksud saya kalau memang itu kan enak nih Mas ada variasi karena kan rendahnya literasi membaca. Itu Iya. diskusinya pakai Padlet gitu Mas. Oke. Itu nanti membuat judulnya anu ya Mas ya. Spesifik ya di Oke. inovasinya ya. Oke, Ibu, siap. Terima kasih Mas Oke. Andreas. Nomor Oke, 3 apa Ibu. itu? Nah, ini Prahum ya? Iya, Bu, saya. Oke, Prahum kurang penggunaan. Ini nanti sebagai sarana informasi masyarakat, jenengan semua kegiatan yang akan diupload di situ ya, Mbak? Oke, Bu. Jadi kan sementara Instagram instansi itu hanya menerbitkan infografis yang kegiatan yang dihadiri sama Kasubag TU atau kepala kayak Iya, gitu. Mbak, enak pakai infografis itu enaknya begini. Jenengan tidak Prahum itu kan jenengan kegiatan di mana? Man 1, Banjarnegara, Man 2, Banjarnegara kan biasanya kalau melibatkan Kemenak kan mesti panjenengan wajib memberikan informasi ya, Mbak. Oke. Nah, di situ jenengan nanti
berperan. Cuman itu kan nggak bisa terjadwal secara anu ya Mbak, rutinitas ya Mbak. Oke, Bu. Bisa nggak? Itu kalau kayak gitu kan tergantung ada kegiatan atau enggak gitu ya, Bu. Nah, Nah, maka di sini. pertanyaan saya itu selama 1 bulan kira-kira opo sing iso digunakan itu kan karena sarana informasi. Oke, Bu. Kan Kira-kira opo Mbak? kalau contoh ya, Bu, sebagai contoh. Jadi Mm-mm. kan karena Instagram itu hanya mengupload infografis, masyarakat tuh jadi kurang informasi, misalkan tentang bagaimana cara mendaftarkan izin operasional majelis taklim seperti itu, Bu. Nah, Jadi nggak ada maksud saya informasi di maksud saya Instagram. begini. Besok itu kan jenengannya waktu 1 bulan. Iya, Nah, kudune jenengan selama 1 bulan nanti mencari informasi apa yang penting untuk masyarakat selama 1 bulan itu gitu loh Mbak. Ya kan? Tidak hanya karena di situ kan bunyinya informasi. Berarti koyo ngei pengumuman ngono toh Mbak. nggih, Nah, memberi di situ bukan informasi. kegiatan Nggih, bukan. ya. Nah, maka jenengan kerjasama Mbak. Nggih, dengan Kerjasama dengan Bimas, kerjasama dengan Dikmat, kerjasama dengan kepegawaian, seperti itu. Meskipun selama ini jenengan ditempatkan di mana? di seksi Bimas Islam, Bu. Nah, nek seksi Bimas Islam pengumumannya kan sebulan paling piro tok toh, Mbak? Nggih, cuman kan Ya kalau kan? mengangkatnya Heeh. ke Instagram instansi kan memang harus bekerja sama dengan Yang yang lain lain kan seksi ya. lain. Maksud saya Nggih, khawatir saya jenengan karena ditempatkan di Bimas, program jenengan ya hanya meliput informasi di Bimas. Itu kan belum tentu 1 bulan itu ada informasi dari Bimas. Iya nggak? Ibu. Nah, Bimasnya panjenengan kerjasama nggak dengan KUA KUA? Oh, kalau itu iya. Ah, Banyak. mending kalau panjenengan nanti tertujunya hanya disarankan oleh mentor seputar Bimas, maka jenengan kerjasamanya dengan KUA KUA saja, Oke. ya. Tapi kalau panjenengan di umum, tadi semua bidang. Cuman karena ini panjenengan di Bimas, maka kerjasamanya yang banyak informasi, ya tadi contohnya yang 1A tadi, penghulu mbek penyuluh itu loh, Iya. ya kan? Itu ada sesuatu bisa nyantol apa mau prosedur pernikahan apa-apa mau lho. Nah, apa harus tahu informasi apa yang diutamakan. Itu nggih. Ibu. Nomor 4 apa ini? 115 itu harus Nah, ini pakai jurnal nggak? Penulisan karya tulis juga atau sampai ke publish di jurnal, Mbak? Nah, itu nih Bu, itu untuk penulisan karya tulis ilmiah seperti Itu suaranya tak wak 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 wak. penulisan seperti skripsi dan nantinya outputnya akan publikasi jurnal itu. Sebulan cukup. Kalau dalam waktu sebulan untuk penulisannya, insya Allah cukup Ibu. Penulisan nggak Tujuannya untuk penulisannya Ibu. dan publikasi. Berarti sing bar ditulis kan dipublish, ya kan? Cukup 1 bulan. Insya Allah cukup Ibu. Oh ya, udah kalau cukup kan nggak masalah. Terutama jenengan kan nanti membimbing mahasiswa yang dalam tanda kutip wis level abang, ya kan? Berarti jenengan kan kudu mengidentifikasi kan? Benar nggak? Mengidentifikasi nyari data kan, Mbak? Ya, yang sing masa kritis, ngono ta, Mbak? Oke. Oke, selanjutnya. Maaf. Selanjutnya terakhir ini tentang apa ini? Oke. Medsos.
Denik tentang dampak kehamilan di luar nikah pada usia remaja. Ini disosialisasikan ya. Bu. Sosialisasikan. Jadi panjenengan Mas Aldi ya ini ya. Bu. Mas Aldi sudah spesifik tentang nanti panjenengan penghulu apa penyuluh lagi Mas? Kalau penghulu Bu. Penghulu. Berarti ini termasuk salah satu win-win ya? Atau yang apa keluarga sakinah apa niki? Niki kan dari beberapa bulan saat di KUA kan saya saat menerima pendaftaran kehendak nikah niku tasih mungkin beberapa ada remaja yang catin perempuannya sudah dalam kondisi hamil Bu, bahkan sampai 5 bulan dan 6 bulan. Ngono ya. Gila niki Ini babaran sakit so dijawabke ya. niki rencananya dalam rangka usaha mengurangi kehamilan di luar nikah sebelum menikah niku Bu. Nah, disosialisasikan di media sosial KUA Cepogo. Masalahnya gelem maca apa ora. Nanti kalau panjenengan pakai media sosial harus dipantau, dimonitoring ya Mas Aldi ya. Berapa orang yang baca, followernya, berapa orang yang komen, berapa orang yang istilahnya tertarik. Nah, jenengan boleh juga nih membuka ruang konsultasi Mas di IG-nya panjenengan. Ya Mas. Itu terima kasih Mas. Ini kurang 10 menit. Monggo kelompok 2. Sepintas-sepintas saja, nggak usah dibaca semuanya ya. 2 apa ini? A, B? 2B. Izin share screen Bu, kelompok 2A. Oke, silakan Mbak Aul. Baik Ibu, izin presentasi terkait isu dari kelompok 2A. Yang pertama adalah tentang belum optimalnya pemanfaatan media sosial Instagram sebagai sarana publikasi dan pelayanan informasi di KUA Kecamatan Ulujernih. Kondisi saat ini Instagram KUA sudah ada, namun postingan masih jarang atau kurang konsisten. Kemudian konten yang diunggah lebih bersifat formal, belum dikemas secara menarik atau interaktif. Kemudian minim pemanfaatan fitur Instagram seperti Reels, Story, Polling, maupun Live untuk menjangkau masyarakat luas. Follower masih terbatas sehingga jangkauan informasi kurang maksimal. Dampaknya apa? Informasi layanan pernikahan, bimbingan perkawinan, dan program KUA tidak informasi layanan pernikahan, bimbingan perkawinan, dan program KUA tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Kemudian masyarakat masih tergantung pada informasi lisan atau datang langsung ke kantor yang mengurangi efektivitas pelayanan publik. Kemudian citra KUA sebagai instansi pemerintah yang inovatif dan sejalan dengan visi Smart ASN menjadi kurang terlihat. Isu ini muncul karena transformasi digital yang dituntut oleh konsep Smart ASN belum sepenuhnya terimplementasi di KUA Ulujernih. Padahal media sosial khususnya Instagram merupakan salah satu sarana komunikasi digital yang efektif untuk pertama menyebarkan informasi layanan publik yang cepat dan luas. Kedua, membangun citra positif lembaga pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan literasi masyarakat terkait layanan KUA, baik pernikahan, wakaf, bimbingan perkawinan, penyuluhan, dan lain sebagainya. Namun tanpa pengelolaan yang optimal, keberadaan akun media sosial hanya menjadi formalitas, tidak memberi nilai tambah. Poin-poinnya aja Mbak, karena kurang 7 menit. Judulnya apa, solusinya apa gitu aja. Oke. Baik, solusinya yaitu pertama ada peningkatan kapasitas LTM, strategi konten dan konsistensi, membuat kalender konten rutin, kolaborasi jejaring baik bersama penyuluh agama, penyuluh tokoh masyarakat, ataupun instansi pemerintah dan swasta yang lain. Kemudian evaluasi dan pengukuran. Berikut dari isu yang pertama, lanjut. Monggo.
Ya, monggo, siapa? Untuk isu yang kedua, saya mengangkat kurangnya variasi metode pengajaran dalam pembelajaran IPA yang menyebabkan pemahaman siswa menjadi rendah di MTSN 1 Boyolali. Untuk solusinya, Nah, gitu aja yaitu langsung. pembelajaran berbasis praktikum, mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam eksperimen sederhana sesuai materi yang dipelajari, pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan video, simulasi, dan aplikasi IPA yang dapat membantu visualisasi konsep. Yang ketiga, pemberian proyek sederhana, memberikan tugas proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya mengamati perubahan zat di rumah. Untuk Oke, selanjutnya, bisa oke. Ya, isu sama solusi aja ya. Ya. Baik, isu yang saya ambil adalah optimalnya pelaksanaan bimbingan online di kelompok kelompok terkendala jarak dan waktu. Nah, untuk solusi yang saya berikan adalah membuat website untuk bimbingan online. Di dalamnya terdiri dari booklet atau panduan pelaksanaan bimbingan online, rekaman materi bimbingan online, poster, dan juga galeri pelaksanaan bimbingan online, Bu. Oke, Baik, selanjutnya. lanjut. Untuk selanjutnya sama terkait masalah BIMBIN tapi di sini di Kecamatan Sumbergede terkait manajemen penjadwalannya. Terus untuk solusi dan rekomendasi ada aspek digital skill yang ini memberikan penyuluhan kepada Catin baik itu secara digital Lanjut maupun bawahnya. kemudian ada memberikan arahan kepada Catin membiasakan itu memberikan flyer. Oke, isu selanjutnya. Terakhir. Ya, isu terakhir ini tentang terbatasnya sarana dan prasarana belajar bahasa Arab ya, PSN 1 Tegal, Ibu. Terus solusinya? Ya, rencananya saya nanti akan membuat game kombinasi dari digitalisasi dan juga manual secara kelompok, Ibu, untuk meningkatkan semangat dan minat belajar bahasa Arab. Oke. Yang nomor 1 dulu. Coba. Ini nanti mau diangkat nih. Besok. Kan tugasnya itu. Ya. Coba isunya apa? Nah, isunya belum optimalnya sama ya. Hampir sama semua ya sebagai sarana ya. Terus solusinya jenengan peningkatan kapasitas, membuat konten. Penyuluhan ya Mbak ini? Iya, betul, Bu. Nanti kalau bisa membuatnya, Mbak, biar beda dengan yang lain, bisa nggak membuat judul yang bisa diakronim? Oh, bisa, Bu. Ya, nanti ya Mbak Iya. saya, Iya, biar iya. untuk menarik. Yuk, Siap. nomor 2. Ini juga mau diangkat, Mbak, untuk IPA. Insya Allah, Kalau Bu. IPA nanti isunya kan kurang variasi metode. Dan jenengan berarti kan harus bisa mengkolaborasi metode pengajaran atau model pembelajaran. Contohnya kalau nggak salah tadi praktek ya. Iya, Bu. Eksperimen. Praktek IPA dengan apa? Interaktif ya? Iya, Bu. Pembelajaran interaktif ya. Nanti cari modelnya langsung aja menuju, biasanya kalau IPA itu proyek, PJBL. PJBL Nah, ya, Bu. ya, PJBL yang berbasis praktik. Oh, iya, Bu. Ya. Terus yang C, coba langsung Oke. Bin juga ya. Pakai medsos juga ini. Ini membuat website, Bu. Di dalamnya nanti ada rekaman materi-materi Mas Elang, bimbing. itu kalau mau membuat Nggih. website itu konfirmasi dulu nggih, karena satu YouTube itu hanya satu website. Oh, kemarin sudah konfirmasi ke mentor, Bu. Tapi ini khusus website buat bimbing online doang. Ya, pakai Google Sites ya. Nggih, Bu. Oh ya. Pakai Google Site. Coba nanti microsite aja ya. Nggak apa-apa kalau Google Site, Bu. Nanti Google Sites. Jadi bisa nggak pakai microsites? Hampir sama lebih sih. mudah pakai Google Site, Bu. Nanti kan linknya diarahkan ke YouTube, materi rekaman, terus Sajane link Google Sites Postgres. itu sama. Oh, Ya, nggih, coba Bu. nanti dipikirkan lagi ya. Microsite Nggih, juga siap, Bu. seperti itu. Yuk, yang D. Siap. Yang D, satu lagi. Siapa ini? Mbak Aul, di bawah kan Mbak Aul? Ini sama. Sama terkait bimbing Ibu.
Pakai Binwin ya, Heeh. Pak Is ya. Ini pakai medsos juga. Kalau ini terkait manajemen penjadwalan seperti itu, Bu. Soalnya belum berjalan, baru kayak Manual. masih manual. Terus nanti mempublikasikannya dengan apa? Dengan infografis atau flyer kayak gitu, Bu. Kan tetap terkait dengan medsos toh. Gitu. Jadi, Mau pakai oh, apa? Instagram. Ayo, kan yo podo wae medsos ya Tapi kan? dari Pak Kepala kemarin menyarankan terkait pencegahan pernikahan dini, jadi belum fix, Ibu. Iya, coba nanti dikomunikasikan lagi ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Terakhir nomor 5. Nah ini Mbak, nanti jangan mengambil terbatasnya sarana dan prasarana ya. Jenengan raiso Mbak, meh pengadaan sarana prasarana. Kalau saran saya malah terbatasnya media Oh pembelajaran, gitu. ya. Iya, Tertujunya Bu. ke media saja. Tuh, nggih? Iya, Media Bu. jenengan mau pakai berbasis apa? Medianya Canva, mau berbasis apalah. Gitu ya, Mbak. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Maaf, ini tugasnya sekarang. Seperti kemarin yang sudah saya sampaikan, tugas hari ini ada 2. 1, tugas learning journal. Seperti kemarin ya, learning journal. Yang kedua, tugasnya adalah panjenengan menganalisis isu tapi individu alias sesuai dengan di unit kerja. Ada 5 isu. Ada 5 isu. 5 isu nanti langsung aja dilakukan APKL, kemudian dilakukan dengan USG, langsung dengan langkah-langkahnya. Tuh nggih. Besok ketemu saya habis duhur jam 1. Paralel semuanya. Terus untuk kelompok 2, jangan lupa kita ada program coach 123. Nah, tapi waktu ini jam 4 wis rampung kelompok 2. Piye enake? Besok sore ya ora iso. Nek bengi ngono mau nggak? Besok karena ada seminar. Mas Latif malam boleh nggak? Boleh, Bu, boleh. Teman-teman yang kelompok 2 mau nggak malam? Boleh, Bu. Kapan, Ibu? Mau ya? Boleh. Boleh, Ya, Bu. boleh, Bu. 18.30 ya. Kelompok 2 ya, nanti malam ya. Siap, Bu. Oke. 2 ya, berarti tugasnya 1, learning journal sinkronus 2. Yang hari ini adalah membahas tugas-tugas kelompok. Yang kedua tugasnya adalah tugas individu. Yang besok kita paparan ke nanti malam kalau yang kelompok 2 saya bimbing besok yang akan disajikan di sinkronus 3. Sinkronus 3 besok Mas Latif jam 13 ya Mas. Oke? Bu, Oke. nanti Itu saya terima dikirim kasih. jadwal yang baru ya, Bu. Ya, siap. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya harus pindah. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Atur wabarakatuh. suwun, Bu. Nuhun, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima Suwun, Bu. kasih. Izin pindah kelas ya. Ya, Bu. Mas Latif yang di main room kan masuk 34, Mas.